Yang perlu diketahui bahwa P-Network itu berbeda dengan koin komoditi yang lainnya. Jenisnya kripto yang terinskripsi betul, tapi dia dikonsep sebagai uang masa depan. Uang yang macam mana? Saya terangkan dengan bahasa yang mudah kita mengerti aja. Jadi kalau sekarang ini yang berlaku uang fiat, maka namanya Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang globalnya adalah dolar paling terbesar, dolar US. Sebagian negara menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net, seperti Korea Utara, Cina, ada beberapa negara, Vietnam, dan itu menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net. Kalau nggak salah Iran juga. Terus sebagian lagi menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net. Itu di negara-negara 29 negara Eropa minus sekarang 28 karena Inggris keluar, menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global mereka. Di sebagian negara di Eropa Timur menggunakan rubel. Nah, ini yang menyebabkan uang penjaminnya itu nggak kuat, menyebabkan terjadinya inflasi yang berkepanjangan karena rata-rata negara-negara itu diambil sumber daya alamnya, dikasih catatan uang namanya paper sebagai pinjaman lagi untuk modal kerja. Dikasih paper, dibatasi dengan regulasi-regulasi begini begitu, kita tidak dapat uang, kita jual sumber daya kita kepada mereka. Yang kaya adalah negara-negara yang memiliki Global Finance Safety Net tadi. Nah, ini dirasa tidak menguntungkan atau menjadi ketimpangan bagi ekonomi dunia. Dan saat ini akibat daripada praktik-praktik seperti itu yang uang dikuasai oleh sekelompok orang di dunia, yang orang sering menyebutnya Illuminati. Nah, akhirnya terjadi inflasi besar-besaran. Dan sekarang sudah 18 negara di dalam perawatan IMF. 66 lebih daftar untuk perawatan. Indonesia masih kuat. Pertumbuhannya 5,3 sampai 5,5. Tapi harus diingat, kita kuat, kita bisa produksi barang, tapi kita mau jual kemana? Negara penerima barang kita lagi dalam perawatan IMF, daya belinya kurang. Akibatnya kita bisa berdampak juga ke Indonesia. Dan sekarang ini terbukti suku bunga bank sudah naik. Akibatnya nanti retail akan mengalami permasalahan berat di Indonesia. Kalau retail sudah mengalami permasalahan berat, daya beli orang turun, harga properti besok anjlok. Tanah-tanah yang tadi dipatok harganya lumayan kenceng akan dijual di bawah NJOP. Begitu termasuk barang-barang produksi lain. Nah, ini masalah yang timbul dan itu sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi dari tahun lalu, dari tahun awal-awal tahun 2022. Nah, yang bisa menyelamatkan ini secara global adalah dirubahnya mata uang dunia. Yang tadinya rupiah itu kertas, dolar itu kertas, bat kertas, real kertas, peso kertas, rupiah kertas, rubel kertas, semua uang-uang kertas dunia dirubah konsepnya menjadi uang digital. Gitu. Nah, uang digital ini tentu membutuhkan yang namanya Global Finance Safety Net tadi. Di antara semua Global Finance Safety Net yang sudah kelihatan memiliki beberapa hal pendukung, dan ini tidak terbantahkan adalah P-Network atau P-Coin nanti jadinya. Tuh. Kenapa demikian Pak Jenal dan kepada kita semua? Karena P-Coin ini memiliki 3 hal. Pertama teknologi, kedua ekosistem, kedua ekologi. Ekologi ini yang lagi kita dorong Pak Buhori, udah cepat itu kasih itu teman-teman biar bisa beli mobil. Jangan nunggu open minded. Kalau ekologi sudah jalan, maka tentu P berlaku sebagai uang sudah tidak terbantahkan.
Teknologinya sudah luar biasa, kita sudah sampai di Web 3.0, kita punya namanya Main Network. Main Network ini suatu jaringan kerja yang luar biasa besarnya, saking besarnya sampai nggak bisa dihack. Kenapa? Karena nodenya itu terbagi-bagi. Nodenya yang megang 10.000 koin ke atas itu bisa jadi node dan mengontrol sistem keuangan. Nah, CBDC nanti yang tersentralistik, CBDC itu tersentralistik, rupiah digital tersentralistik, diatur oleh Central Bank Digital Currency atau BI-nya digital, diatur oleh itu. Tapi dalam transaksi keuangan nanti itu harus lewat yang namanya blockchain, terdesentralisasi Web 3.0. Milik siapa itu semua? Milik daripada Pi Network itu. Jadi berbeda koin komoditas. Nah, kalau teorinya koin komoditas itu akan tergantung pada supply and demand, ada teori pump and dump, jadi kan orang ngejual supaya harganya jatuh, kemudian dia borong lagi koin, harganya naik, dia mengambil untung di situ. Nah, di koin Pi tidak terjadi karena Pi adalah mata uang. Makanya tidak disebut harga. Pi itu nilainya berapa? Value. Panjang listnya. Nah, value ini siapa yang membentuk? Pioner. Makanya ada orang bilang, value nggak bisa, itu berdasarkan vendor. Vendor dengan itu harga. Tapi kalau nilai yang membentuk komunitas sejenis, kita-kita yang membentuk, diatur buku putih. Namanya Stellar Consensus Protocol. Nah, itulah kenapa kami dukung dulu 314-159 di Ancol. Dihadiri kira-kira lebih 6.000 orang lebih. Itu terbesar di seluruh dunia. Di Cina juga begitu, di global juga begitu, dan sekarang seluruh peserta hackathon nilai paling besar adalah $314.159 per koin.